Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat semua, kita sering menganggap bahwa hidup kita adalah beragam rencana. Rencana untuk memenuhi hajat kita setiap hari. Waktu kecil ingin ini, penuhi. Setelah besar ingin itu, penuhi. Padahal, Masya Allah ya, dari kecil sampai besar kita punya banyak sekali pengalaman dan beruntung. Usia manusia tidak sama. Ada yang meninggal di usia sangat muda, ada yang meninggal di usia yang cukup sepuh. Agar mereka yang sepuh memberikan pelajaran kepada mereka yang muda, sehingga pergulirannya terus menaik dan manusia akan semakin bijaksana. Semakin ke akhir zaman harusnya semakin bijaksana. Karena apa? Ada pelajaran dari orang tua. Orang tua mengajarkan sesuatu pada anaknya. Kalau usia kita semua mentok di usia terbatas 40 tahun misalnya, ada pengalaman yang tidak akan terceritakan, ya. Ada etapa kehidupan yang tidak bisa dikisahkan kepada generasi sesudahnya. Karena apa? Karena keburu meninggal. Nah, dengan adanya perbedaan kematian, perbedaan panjangan usia ini, ada kesempatan buat kita yang memiliki usia lebih dari yang lain bercerita tentang bijaksana kepada banyak orang di generasi sesudahnya. Karena hidup ini sesungguhnya belajar, terus belajar untuk menyempurnakan diri. Bukan untuk mencari uang, bukan. Kalau hidup hanya untuk mencari uang, ujungnya nyawa orang pun tidak akan berharga. Seperti sekarang ini terjadi, bagaimana peperangan. Itu peperangan kan pada dasarnya jual senjata itu. Jual pengaruh. Karena berjalan di atas keinginan. Saya ingin Israel itu seluas ini sampai Madinah, maka harus dikuasai. Keinginan itu yang dia jalankan. Atau saya ingin target senjata saya terjual sekian pada tahun ini. Itu diadakanlah konflik, dibuatlah peperangan dan seterusnya. Terjadi seperti ini. Apakah perlu perang itu? Ya. Perang itu buat kita umat Islam itu perlu untuk meredam keinginan orang-orang serakah. Tidak mungkin ada perdamaian kalau tidak berani berperang. Dan tidak mungkin ada perdamaian kalau tidak ada pasukan perang. Jadi perang itu pada dasarnya menciptakan kedamaian harusnya. Kenyataannya kan perang ini digunakan untuk jual senjata. Yang kasihan kan tentaranya ya. Tentaranya didoktrin membela sesuatu yang memang pantas untuk dibela, ternyata para sutradaranya hanya sekedar jual beli senjata dan mencari keuntungan dari situ. Wallahu alam, tapi yang jelas hidup ini belajar dan belajar. Terus kita belajar menyempurnakan diri, dan bodoh sekali kalau seperti kata Rasulullah ini tidak terjadi. Hari ini lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Minggu ini lebih baik dari minggu yang lalu. Itu karena kita belajar terus. Kalau tidak belajar, bodoh sekali. Orang yang paling bodoh itu orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin. Besok lebih buruk lagi dari hari ini. Terus turun. Seperti itu. Ada istilah rumah tangga, itu rumah tangga naik ke atas kalau memang mau dibuat mulia. Tapi ada juga orang yang rumah tangganya turun ke bawah kepada kehinaan, itu kalau tidak dibuat mulia. Kalau kita menjalankan keharusan itu akan naik, tapi kalau kita menjalankan keinginan itu akan turun. Nah, buat yang hadir di sini laki-laki, titip ya. Ketika kalian sudah memiliki istri, dan sekarang sudah, istri itu bukan seorang yang harus memenuhi hajat kita. Sampai ada bahasa laki-laki yang menurut saya kurang ajar. Istri itu harus taat sama suami. Kurang ajar itu. Suami harus tahu bahwa istri memang harus taat. Sikatu jadilah suami. Coba jadi suami yang enakan, yang membuat istri nyaman taat itu loh. Jangan nyuruh taat aja. Ada suami istri kerja, suami tidak kerja.
minta suami kepada istrinya. Istrinya malas ngasih karena suaminya selalu minta gitu. Sampai ada teriakan seperti itu, seperti seorang raja berteriak kepada rakyat, kudu nurut ke salah kita, ya Rabbana. Betul bahwa istri wajib taat. Kalau kita taat kepada Allah, karena jelas Allah mengagumkan kan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita taat meniru Rasulullah, nyontok kepada semua akhlak Rasul karena Rasul mulia. Makin kenal kepada Rasul kita makin kagum. Kalau di antara kita kan makin kenal makin ketahuan jeleknya karena Rasulullah sedikit salahnya, sementara kita hampir setiap hari salah. Wajar kalau makin hari makin kenal, bukan makin kagum. Harusnya ada tawasau bil haq, ya. Ada upaya saling memperbaiki di antara kita sehingga makin kenal kita makin bermanfaat. Seperti itu. Nah, ini kondisi yang ya Rabbana. Jangan sampai rumah tangga adalah rumah untuk pemenuhan hajat nafsu kita saja. Rumah balataknya acak-acakan sampai anak dimaki sama ibunya. Ya Rabbana, ibu jangan marah, bapak jangan marah sama anak-anak. Anak-anak acak-acak rumah karena anak-anak tidak punya wawasan seluas ibu, seluas bapak. Yang dia tahu dia bermain dan dia tidak tahu seperti apa rapih itu. Ajarkan pada anak dengan kebiasaan dan contoh. Ya kan? Tidak perlu marah. Dan saya pikir kita yang bersumbu pendek, yang mudah marah itu kita yang tidak meluaskan ilmu kita. Kalau nanti dikajak, kalau kita umur nanti setelah bertambah, kita akan merasakan itu. Merasakan apa? Bahwa kita akan tersenyum ketika ngelihat orang salah. Bahkan susah untuk ngingetinnya. Tidak menemukan bahasa untuk mengingetinnya. Karena itu banyak aki-aki cicing ningali anak-anak kecil salah itu diam gitu kan. Bukan tidak pengen marah, bukan, tapi udah ngerti gitu. Kenapa kita masih marah? Karena kita belum mengerti. Kalau kata Rasulullah mengatakan la taghdab sampai 3 kali, jangan marah sampai 3 kali, itu maksudnya apa? Ditahan marahnya? Bukan. Miliki pengetahuan seluas-luasnya supaya kita mengerti dan tidak perlu marah. Itu. Jadi bukan nahan-nahan marah mah sakit, ya. Bisa stroke, ngejendol di dia. Pas dibuka amuk-amukan. Iya ngejendol kan di dia, wah pas dibedel teh langsung wow keluar. Bukan itu. Jadi apa? La taghdab, jangan marah. Jangan marah itu maksudnya apa? Luaskan pengertian kita itu. Terus ada perintah, siapa yang harus dihormati? Ibumu. Maksudnya apa? Bukan saja menghormati ibu, tapi jadilah orang yang sangat mengerti tentang siapa ibu. Nanti kita akan menghormati ibunya nyaman. Nggak enak apapun ibunya ya. Misalnya sebut saja ibunya psycho atau ada masalah lah ya. Nah, ada psycho, ada citizen lah yang deh. Atau ya jadi tidak ibunya nanti narsistik ya, ibunya narsis sampai ngomong sama anaknya, kamu mau kawin punya apa? Waduh, tetap hormati ibu. Bukan bukan kita jadi marah kepada ibu. Itu perintah menghormati ibu tuh itu, pahami supaya enak karena itu menghormatinya. Karena itu jadilah ibu yang enaken buat dipahami. Ya kan? Banyak anak yang tidak paham sama ibunya. Apalagi anak sudah punya keinginan untuk nikah, ibu melarang, itu ngerti. Ya saya pikir kita sudah masuk, kalau ada ibu melarang atau orang tua melarang anaknya nikah, itu sama dengan apa yang ditulis dalam Al-Baqarah itu, walan tardu ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho Yahudi, orang Yahudi kepada kita, juga tidak orang Nasrani sampai kita ikut mereka. Dan kita sudah ikut mereka. Syarat nikah apa? Sudah punya rumah, punya pekerjaan, penghasilan tetap. Itu kan syarat materialistik itu. Kita tuh udah ngumpulin, punya rumah, punya penghasilan tetap, punya tabungan 2 miliar misalnya, nikah weh. Setelah nikah punya anak, anaknya teh lalaki hiji. Maut weh, kan gak kebagian yang lain waris istri sama anak yang dapat. Allah Akbar.
Sudah, rumah tangga mau dimulai dari ketiadaan. Ya, mulai dari ketiadaan dan maju bersama sehingga kita bisa saling hormati. Itu. Nah, wallahu alam. Yang jelas hati-hati. Hidup kita bukan hanya perjalanan yang harus kita jalani, tapi akan berjalan kita di atas perjalanan hidup ini, akan berjalan. Sepanjang kita taat kepada Allah, insya Allah Allah akan nuntun kita. Taat kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ini udah dapat rezeki ya dari Allah, masih nawar-nawar. Allah kurang, orang rek beli Yamaha ya. Yang satunya lagi, orang rek beli Honda gitu kan. Yang satunya lagi, waduh saya pengen beli Suzuki ini. Padahal sudah Allah berikan. Rizkinya segitu, manfaatkan yang ada. Jangan pengen macam-macam. Setelah rizki yang ada dari Allah yang segitu itu bermanfaat, tetap taat pada Allah, nanti akan Allah tingkatkan jumlah rizki yang biasa diberikan oleh Allah itu. Pasti. Kenapa saya berani bicara pasti? Karena saya menjalani itu. Saya menjalani sepanjang saya bersama madrasah. Saya tidak pengen macam-macam. Udah, yang penting guru-guru kebayar, santri-santri makan, sudah beres. Kalau masih ada kabar gimana kondisi kas di asrama, alhamdulillah Pak, cekap 2 hari lagi. Udah, setelah besoknya saya tanya gimana, tinggal 1 hari enggak Pak, ada tambahan lagi. Terus saya teteh. Jadi sudah tidak pengen apa-apa. Saya cukup bahagia ketika melihat anak-anak di asrama bisa makan. Jadi sudahlah, taat sajalah kepada Allah. Ya, taat saja kepada Allah karena hidup ini untuk taat, bukan untuk yang lain. Sok, buat apa lagi Mang Andi kira-kira hidup ini? Ya ibadat kan taat. Selain untuk taat, untuk ibadah apa? Nggak ada lah, nggak ada. Nggak ada lagi, hanya untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, itu nunjukin tidak sekali-kali aku ciptakan jin, tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kan. Jadi bukan untuk yang lain. Itu sudah jelas pernyataan Allah itu. Terus sekarang ada ketakutan, ketar-ketir kita menghadapi hidup. Kemarin para pedagang ya online menjual produk dia harga 100.000 melalui satu aplikasi. Ternyata aplikasi ini mendapatkan produk yang sama dari orang lain, dari luar negeri, langsung dari pabrik, harganya 25.000. Itu jungkir semuanya. Marah itu para pedagang. Kenapa harus marah? Allah kok yang menentukan rizki, bukan terjualnya barang-barang itu. Allah yang menentukan rizkinya. Malah kalau saya sering begini Kang Eja, saya jual motor ya, buat honor. Motornya belum kejual, uangnya sudah dapat. Nah itu, motor kan jacan kajual, nggak menang duit ya, takkan itu. Itu jadi deh. Terus motor teh jadi apa? Jadi jaminan kalau nggak punya saya jual. Ujungnya karena emang teka jual kasihin beres. Karena motor itu sudah balik lagi, sudah BEP sudah beberapa kali lipat. Honor tetap dapat. Itu. Jadi uang buat madrasah tetap dapat, motor ada, motor can kajual, duit geus datang, coba apa lieur tah. Nya. Ayo duit geus datang, motor can kajual, kumaha ya teu beres ya. Kan gitu. Nah, ini terjadi. Jadi saya yakin betul Allah yang memberi rezeki, sudah taat sajalah kepada Allah. Dari mulai mana taat itu? Pertama, awal dulu ya, dari diri kita dulu. Jaga perasaan kita. Jangan kamu sakiti perasaan kamu dengan cara kamu menitipkan hati kamu pada orang lain, titip itu. Saya menitipkan hati saya kepada kelakuan orang lain berbuat salah, saya marah, itu saya belum bisa merawat hati. Sudah beres merawat hati, merawat fisik. Merawat fisik ya dengan makan yang halalan thayyibah. Yang halal sudah jelas ya, bayyinun, sudah jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram juga jelas. Nah yang halal, yang thayyib yang gimana? Kopi untuk saya thayyib, karena saya dengan minum kopi fresh badan. Tapi ada kopi ini tidak thayyib untuk Eja, karena setiap Eja minum kopi pasti mules. Misalnya, itu tidak thayyib. Buat Mang Andi, buat Mang Pino, sambal itu thayyib, karena setelah nyambal dia langsung semangat hidup. Tapi buat Iwan mungkin sambal itu tidak thayyib.
karena dia langsung sakit perut. Jadi yang toyib itu yang begitu. Pertama ya, toyib itu yang bagus buat dirinya. Nah, toyib level berikutnya yang bukan bagus, sehat buat dirinya. Itu. Makan sate kambing tuh enak. Toyib buat orang yang suka. Malah semangat setelah makan sate. Tapi sehat nggak buat diri? Oh ya, makanan ini makanan yang paling menyehatkan. Ya sudah, makan. Itu halal dan toyib. Dan toyibnya di level yang bagus. Sering sekali kita makan halal aja. Istri menyiapkan makanan halal saja. Udah, wah segala aya. Lauk atau harup kene aya na meja. Segala rupa ada dagingan, daging cak-cak, daging laler, araraya. Komplit itu. Itu asal halal. Ari laler halal. Mubah itu. Mubah, tidak halal, tidak haram. Mau makan laler kemadinya beuki mah. Kan gitu. Nya asal geus disunatan lalerna. Ku mengasepnya. Gitu. Jadi ini kedua, jaga badan kita, termasuk gerak ya, hati-hati. Olahraga tuh harus yang toyib juga, tidak bisa olahraga yang tidak toyib. Misalnya di umur 60, 65 masih badminton silakan. Asal yakin eta moal ticengklak gitu kan. Kalau itu menyehatkan, ada kan orang yang olahraga dengan sepeda dia goes kan. Itu overconfident. Rasa percaya diri akan kesehatannya sangat tinggi, goes terus. Dan banyak yang ngejengkang di jalan. Tahu-tahu hilang nafasnya. Insya Allah. Itu ya. Jadi ayam merek kan itu tenan naon. Ini teh mereknya Vida. Vida ini buatan Bu Haji Sunarto. Di situ, insya Allah Muslim. Ya, asli di Trunojoyo situ. Nah jadi, acan diminumnya. Itu. Jadi yang harus kita ingat, toyib dalam olahraga juga harus toyib. Tidak bisa olahraga sejebretnya, nggak bisa. Pino pengen olahraganya tuh jalan kaki, cepet-cepet jalan, sehat kan? Sehat itu. Tapi Pino selalu mun eleh, sehat tidak? Tidak sehat. Mending yang lain lah, yang tidak perlombaan, supaya tidak mudah kesel kan itu. Itu halalan toyiban. Jadi yang disebut toyib di sini betul-betul sesuatu yang membuat kita mendapatkan kebaikan dari situ. Tidur yang toyib. Itu bukan tidur dari ba'da isya sampai qobla subuh. Itu mah kebluk. Kepanjangan, terlalu panjang. Ya secukupnya tidur yang toyib itu kita tahu jam berapa bagusnya, sampai jam berapa dan berapa jam, kan itu yang toyib. Terus di tempat yang seperti apa? Ya tidur di kebun di luar, terus kehujanan, asup angin, itu tidak toyib. Ya kan? Oh anak saya camping sekarang, hati-hati bu, itu musim hujan. Enggak, biarin supaya itu tidak toyib. Cari. Yang toyib itu seperti apa? Ini penting sekali ini urusan toyib ini. Akhirnya saya melihat bahwa ketidaksehatan sekarang ya, masalah dan lain sebagainya itu datang dari ketidaktoyibannya apa yang kita konsumsi, apa yang kita lakukan. Punya teman cantik yang bukan mahram itu bisa halal sepanjang kita tidak menatap dalam-dalam, ya, sekali aja. Sekali manteng bukan. Tapi itu tidak toyib. Tidak toyibnya apa? Pada saat muncul senyum-senyum kayak gitu tah. Mulai di hati ada apa gitu. Dia sambil menatap temannya, dia piknik pikiran akan itu kan dia. Ya, kaciwidey soreang. Sampai merencanakan rumah di Gading Tutuka. Kenapa? Karena saya pengen punya anak ansor. Oh, anak soreang gitu. Iya, piknik itu kadituka dia padahal jadi geacan. Itu. Jadi itu disebut hal menjaga fisik. Untuk ketaatan kita kepada Allah. Terus keluar sedikit, bukan harus memilih teman dalam bergaul, tapi berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan orang-orang yang soleh. Untuk anak kita, ya Allah, pertemukan dan kumpulkan anak saya dengan orang-orang yang soleh. Itu.
Walhikni bis-shalihin, pertemukan saya dengan yang soleh dan pertemukan anak saya dengan yang soleh. Wah, ripek ngabring babaturan baru dakai mah. Ditanya hiji-hiji, kamu nama siapa? Soleh. Kamu soleh. Kamu soleh. Wah, bener doa diijabah. Babaturan anak kabeh ngaranna soleh. Perempuan di jilbari, kamu siapa? Nama solehah. Wah, sebahaya. Jadi pilih teman. Kalau memilih teman, perasaan menyinggung ya. Lebih baik kita berlindung kepada Allah untuk Allah memilihkan teman untuk kita sampai teman itu menjadi teman kita di padang mahsyar nanti pada saat kita berbaris untuk bisa mendapatkan surga. Itu teman. Terus pekerjaan. Jangan asal yang menghasilkan uang. Apalagi sekarang kan kerasa kan. Kenapa kamu nggak mau ngeboikot produk yang berafiliasi ke Israel? Nggak bisa. Adik saya kerja di sini. Tak kan sudah urusannya sudah tidak dipilihkan oleh Allah sesuatu yang toyib dalam pergaulannya kan itu. Bergaul itu kudu jelas atau pekerjaan. Pekerjaan itu harus jelas. Sudah usah di mana lagi saya kerjanya begini. Ngedit film porno misalnya. Udah ini yang memberikan saya pekerjaan yang bagus, uang penghasilan yang bagus. Silakan saja. Silakan saja kerjakan, tapi tahu akibatnya beren. Ya, akibatnya akan sangat berbahaya. Nah, sudah sedikit. Yang jelas, hati-hati dalam segala hal. Dalam bergaul, dalam memilih teman, dalam pekerjaannya, titip pekerjaan. Kalau kita yang punya perusahaannya, Kang Eja punya perusahaan, pilih Kang Eja. Mungkin tidak memberikan kontribusi yang besar buat perjalanan hidup kita karena hasilnya tidak sebesar mengerjakan itu. Tapi mengerjakan itu unsur subhatnya lebih besar daripada yang ini. Belum haram ya. Unsur subhatnya lebih besar, unsur meragukannya lebih besar daripada yang ini. Oke, saya yang jelas-jelas toyib saja. Mungkin kita tidak dicukupkan hari ini, tapi akan Allah tentramkan pada masa tua nanti. Kita punya guru yang sudah sepuh, sudah pensiun, lihat guru-guru kita. Tentram gak mereka? Kenapa? Karena mereka tidak mencari yang besar, tapi mereka betul-betul berjalan di atas penghasilan yang bersih. Tidak besar, anaknya tuh arah-raneh kan. Sugan anaknya jadi tandukan atau jadi Spiderman, jadi Batman, pante. Di udah kunan. Ayahnya hulak di udah ku pepe di alun-alunnya. Aduh. Jurik sieun ku Satpol PP. Itu. Jadi ada kondisi yang Masya Allah ya. Saya ngajak, ayo kita beresan diri kita sebagai hamba Allah. Tadi sudah dari unsur paling pribadi, hati kita, diri kita, mungkin teman bergaul kita, kesibukan kita, makanan kita, teman bergaul, kesibukan kita. Terus nanti pasangan. Dika, carinya jangan asal cantik. Kira-kira pasangan yang bisa membuat kita ke surga. Yang solehah tentunya kan. Ada teman saya nyari pasangan tuh para guru pak itu mah. Kunaon sebab setiap saya ngelihat dia saya berdoa kepada Allah, ya Allah lindungi saya dari dia. Jadi asa deket pisan jeung Allah teh. Lain gitu dul saya bilang gitu ya. Sehingga naik elap teh ka Subang. Wah, itu kunaon mang bet ngebut-ngebut teuing setelah sampai ke Subang meh istighfar kabeh sugan husnul khotimah gitu cenah ceuk supir elep. Itu pernah saya pergi ke Semarang pakai mobil Keramat Jati ya. Wah, eta supirna bener-bener gaspol eta. Ada jembatan melengkung gitu juga digas ya, gebrak. Sampai di mana ya istirahatnya di Cirebon atau Tegal ya. Istirahat pas tempat istirahat begitu saya nanya sama supirnya. Om, kenapa ngebutnya sadis gitu? Ini jantung semua. Lebih baik mati, syahid. Terus, eta supir ngejak mati syahid ke penumpang. Kan meninggal dalam perjalanan dan itu teh non istighfar terus ya, kalimat thayyibah terus. Terus dia berbisik, tuh itu yang berdua. Kenapa? Dia penumpang kita, tapi dia maling. Saya pengen semua penumpang terjaga karena ada maling. Itu supir yang thayyiban. Supir yang thayyiban. Itu. Ada suatu saat istri nyetiran, suaminya duduk di kiri kan. Istrinya tahu kalau mata suaminya suka jelalatan.
Ya, wah digeber mengkol, ngerem ngadadak, cekik, jeduk deh jeduk. Mama tuh masih hati-hati. Tadi tuh wilayah cantik. Papa nggak boleh lalak lirik sana sini. Sudah konsentrasi saja menyiapkan kematian. Jahat kata istrinya. Tapi ya daripada lurak lirik jadi dosa, mending istighfar kan? Itu. Itu jadi insya Allah toyibkan semuanya. Sudah pekerjaannya toyib, pasangannya toyib, nanti didik anak-anak supaya anak ini toyib buat kita. Anak-anak yang menenteramkan, anak-anak yang nyaman, yang asik buat kita. Nah baru nanti kita sekolahkan juga anak. Menyekolahkan anak itu bukan di sekolah yang bagus. Pertama yang kebiayaan kurang, tong balaga. Yang pertama. Yang kedua, keanter kurang, kemana dia pergi kita bisa nganter. Atau kalau saya dulu milihnya sekolah Infres di kompleks ya, deket rumah, jadi anaknya bisa kencarkan di gerbang teh ngacir ke sekolah beres. Istirahat balik heula nginum balik deui. Udah. Kebetulan tidak terlalu jauh gitu, hanya kehalang berapa jalan gitu kan. Nyebrang dikit lah. Itu namanya menyekolahkan anak di sekolah tentram. Itu. Jadi jangan menyekolahkan anak komo nih kepada ibu-ibu nyekolahin anak ngikutin saran teman, udah di sekolah anu aja bagus. Tapi mahal, alah. Itu mah urusan suami, kamu mah tinggal nyekolahin segitu. Atuh suamina kacekeknya anak opat, kebayang tuh sekolah di SD nu iuranna 2 juta saurang sabulan. Atuh 8 juta penghasilan suami 1,5 juta. Dicekek pan. Tapi sing hati-hati nih kepada istri, kalau tahu penghasilan suami segitu, pilihkan sekolah untuk anak-anak kita yang asik-asik aja lah, nggak usah yang repot-repot ya kan. Itu supaya toyib. Anak tidak membuat bapaknya stroke. Bener tuh. Tidak dengan perbuatannya, tapi bayaran sekolah rudet kan itu. Dan pesan ini kepada semua pemilik yayasan di seluruh Indonesia yang memiliki lembaga pendidikan, titip ya. Jangan memberikan tarif sekolah yang terlalu mahal untuk uang muka misalnya. Secukupnya aja lah, jangan pengen untung gede-gede. Boleh anak jadi pinter di sekolah Anda, tapi bapaknya stroke. Gara-gara mikiran bayaran sekolah, nu dosa sah. Cek saya mah ketua yayasan dah. Bener. Betul itu. Janganlah. Masuk ke sekolah itu SD 12 juta, 18 juta, 20 juta, oke. Ari kabayar mah. Dan pikiran Pak mereka tuh udahlah pasti dikejar orang kan pengen kualitas. Hey, pikirannya jangan di duit aja. Harus ada tanggung jawab pendidikan apa? Mengajari anak supaya punya ilmu, oke, terdidik dengan baik, dan anak juga bisa mengabdi kepada orang tua dengan baik. Caranya orang tuanya harus jadi orang tua yang asik untuk anaknya. Caranya jangan sampai orang tua dipusingkan oleh bayaran sekolah anaknya. Gara-gara pusing akhirnya bapaknya kerung terus. Nggak sempat ngobrol sama anak. Nah demikiran ayo dagang naon deui nu jual. Nu tetangga itu geus dijual, nu itu nu mitoha geus. Naon deui pan gitu terus. Pokoknya mah pikiran lah. Kita teh yang punya tanggung jawab pendidikan ya. Ini titip kepada semua teman. Mohon maaf lahir batin. Betul kita butuh besar, butuh kemakmuran. Betul. Tapi ingat penghasilan guru, penghasilan dari pendidikan itu berkah insya Allah. Sepanjang kita tidak mencarinya dengan cara menyulitkan orang lain. Pernah dulu Kang Dika, saya ditanya kenapa Pak sekolahnya digratisin madrasahnya. Jawaban saya apa? Kira-kira non? Eta. Sepakat, betul itu. Saya ingin orang tua dari anak-anak ini damai, tidak memikirkan urusan bayaran sekolah anaknya, mudah-mudahan jadi pahala, itu aja. Saya pengen orang tuanya damai. Belakangan ketahuan kan banyak orang tua yang cerai, ari maneh. Kan saya bisa bicara gitu ke orang tuanya. Saya tuh bikin sekolah gratis buat anak kamu supaya kamu damai di rumah. Ya dengan don nyandung deh. Ya jadi dialokasikannya untuk yang lain. Ya terserah, yang penting niat saya sudah sampai kan itu untuk membangun. Ya janda toyib bah. Nyarina janda toyibnya, ketemunya janda sengketa. Itu. Jadi itu sekolah juga harus toyib. Kuliah juga harus toyib. Kepada yang sekarang kelas 12 hati-hati.
Jangan setelah beres sekolah langsung mimpi pengen ke kuliah di anu dia. Sing jelas lah, tanya kepada ahlinya, ke psikolog ya. Cek bakat dulu. Ada apa sih? Steven juga ada. Banyak cara untuk bisa menemukan bakat kita di mana. Wah, iya mah bakatku butuh. Nyangges, teu kudu sakola anu kitu mah langsung dagang. Itu. Jadi Masya Allah, ini penting sekali untuk Thayyib. Ini harus menjadi alasan kita untuk menjalankan hidup sampai pada saatnya kita punya badan bisa kita kembalikan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dulu kita dilahirkan sehat, jaga kesehatannya dengan menjaga semua yang halal itu untuk kita dan yang Thayyib tentunya, termasuk penghasilan. Mang Andi punya penghasilan 1 miliar 1 bulan. Sementara pegawai negeri masih 4 juta 1 bulan. Pertanyaannya, sanggup nggak kita mendidik anak dan istri tetap menjadi ahli surga? Belum tentu sanggup. Karena itu minta rizkinya kepada Allah, rizki yang berkah, rizki yang ketika kita dapat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Taeta. Dan kepada orang tua sekarang, hei ibu bapak punya anak sudah besar di atas 21 tahun, kawinkan. Kenapa? Tapi Ustadz belum punya kerja dia, ajak kerja. Tapi anak saya perempuan, calon suaminya juga belum kerja, kasih lapangan kerja calon suaminya. Dek, kamu sudah nikah sekarang sama anak bapak? Iya om. Lain om nyebutnya bapak? Iya pak. Kan gitu meren. Udah kerja sama bapak. Tugas kamu satu aja. Apa pak? Siapa? Kumbah mobil. Digaji 1,5 juta sebulan. Beres tuh. Lapangan kerja itu. Sambil di tengah-tengah rileks kamu berkarya, nulis atau apalah, bikin konten apa sebanyak-banyaknya. Tugas kamu cuci mobil bapak. Tiap jam 5:30 pagi. Hanya itu. 1,5 juta. Terus kan ngumbah tah budak teh. Sampai akhirnya capek. Pak, orang lain tuh pak kerja teh pak bukan ngumbah mobil pak. Lihat perginya juga pakai dasi. Oh, ya udah nih dasinya pakai ngumbah mobil. Kan beres. Bener, anger ngumbah mobil. Terus gitu pak. Oke pakai dasi, tapi buat apa pakai dasi, nggak ada kantornya pak? Ya udah pavilion jadiin kantor, tulis car wash. Siapa tahu se-RW nyuci mobil di tempat kita. Beres kan? Itu namanya mitoha itu. Ada sedikit pedas saja itu mitoha luar biasa. Iya kan? Jangan sampai kaku bahwa kerja tuh pada orang lain dengan penghasilan. Tidak. Kita bisa kok bikin lapangan kerja sendiri. Jadi storytelling, saya ada teman, dia selalu saja di sini di Instagramnya itu ngomongnya ngadongeng, cerita komik gitu, tapi dalam bentuk omongan. Terus tapi bagus-bagus ceritanya. Akhirnya dia diminta oleh banyak orang untuk memberikan storytelling di banyak sekolah, SMP, SD gitu kan. Keliling dia. Menurut sama pengajian dia mengadongeng. Ada pengajian masa gitu pan di amplopanana. Nu ngadongeng mah bisa nawar, dah salah. Kalau sekarang saya sebagai ustad nawar sakit bayar sih. Kan asa teu ngeunahnya, teu puguh. Si Gana teh ngajual ayat gitunya urang kalau begitu. Bahkan ada yang nanya sama saya, berapa tar gratis? Oh tuh mungkin ada yang gratis. Bener gratis. Teu naon sih. Tenanawan, tenanawanan mangga. Dan saya lebih suka dibayar ku Allah daripada ku panitia itu pasti itu mah. Gitu. Tapi yang storytelling mah kan itu mah sudah profesi itu, bukan tugas itu. Akhirnya dia kaya raya dengan kebiasaan yang bagus. Kenapa tidak? Gitu kan? Dia lagi ngadongeng. Adik-adik semua, aku bacain buku buat kamu. Ngomong ngadongeng. Nunung teh baru dak leutik cara lo gitu. Jagoan pisan dia kan. Makin lama, makin panjang, makin banyak cerita yang dia sampaikan, dia makin profesional. Itu akhirnya diundang ke sana, diundang. Ketika diundang pun tetap live IG. Itu tetap kejual. Itu. Dan dia tidak memasukkannya ke YouTube. IG. Nah, bro, di YouTube kan, di YouTube udah banyak cerita yang bagus-bagus. Udah saya mau cerita ini aja buat anak-anak gitu.
Lagi diam di luar rumah, dia rekam ayam. Dia cerita tentang ayam dan induknya yang bertengkar, merebutkan waris setelah bapaknya disembelih. Oh, itu kan seru itu. Terus dilihat lagi ayah ayam cicing, ayam jalu kekelayangan. Dia tidak sempat menikah karena bapaknya melarang dan ibunya melarang. Oh, karena belum punya kerja, can bisa kongkorongok dan seterusnya. Itu ayo dongeng-dongeng dan itu menarik. Gus di can keluar jawer. Pira jadi tukang dongeng tapi ya jadi. Nah, kenapa kita rada sulit cari kerja? Ya karena kita pipilih sih. Ketika kita merasakan ada sesuatu yang lebih, kita tidak anggap itu sebagai passion kita, ya. Padahal mungkin itu sekali datangnya pemberitahuan passion tuh. Misalnya sekarang saya SFT tiba-tiba ngebenerin motor langsung sembuh sehat. Itu passionnya. Tapi tetapnya dia kerjanya yang lain, dagang kue misalnya kan. Padahal kalau dia khusuk di situ dia bisa luar biasa itu. Passion itu datangnya pemberitahuannya sekali dua kali aja. Itu. Kecuali kalau kita tanya ke psikolog, sebetulnya saya ahli apa, atau ke Steven ya, Steven itu sidik jari ya, sidik jari. Pas sudah sidik jari ketahuan itu bakatnya sidiknya. Oh, pas sidik gue tahu mah. Sidik haji. Itu ya itu sahabat. Jadi pokoknya halalan thayyibah ini harus jadi pegangan kepada teman-teman pengelola yayasan dimanapun Anda berada. Ulah sangkleng lah gitu, mentang-mentang sekolahnya bagus terus akhirnya jangan nyari duit di pendidikan, kasihan ya. Jangan sampai anak jadi sarjana, anak jadi dokter, orang tua stroke tuh beres kan ya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus membangun keluarga utuh dengan cara yang dengan kontribusi kita tentunya memberikan kemudahan kepada banyak pihak. Dan kitanya juga jangan terlalu banyak pengen, udah jalankan saja yang harus kita lakukan. Insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa karena Allah akan membayar kita. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.